pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis kita akan membahas tentang prospek industri kelapa sawit 2025. Seperti apa kondisi industri kelapa sawit, perkebunan maupun pabrik kelapa sawit. Tentunya kita akan diskusi banyak bersama pakar dan ahlinya, Bapak Usli Sarsi. Beliau adalah CEO Mahkota Group Tbk dan sekaligus Wakil Ketua Bidang Perkebunan dan Pertanian Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara. Saya sapa dulu Pak Usli, apa kabarnya Pak Usli? Kabar baik, terima kasih Sindiet sudah diundang ke studio Ya, Tribun. terima kasih sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Medan. Untuk perkebunan Pak, ekstensifikasi, peluasan lahan, ini kan menjadi sebuah tantangan juga bagi pebisnis kelapa sawit, karena di satu sisi banyak perusahaan di Eropa atau negara-negara di Eropa sangat menentang hal ini karena masih menganggap ini akan menjadi sebuah deforestasi, caranya tidak benar sehingga akan merusak lingkungan dan alam, sehingga penghijauan oksigen itu menjadi berkurang. Bagaimana ke depannya? Beberapa kesempatan saya mengatakan ya Pak Sindiet, untuk negara-negara Eropa ini ada yang bisa kita terima kritikannya dan kita introspeksi. Di industri sawit kita itu memang sangat diperlukan untuk pembenahan di bagian lingkungan hidup. Kita harus terima itu dengan lapang dada. Tapi juga satu sisi kita juga jangan terlalu ikut arus daripada dunia internasional yang tanda kutip lebih kepada black campaigns untuk melindungi kepentingan negara mereka. Karena setiap negara pasti melindungi kepentingannya mereka. Jadi seperti kalau saya ibaratkan black campaigns itu adalah mereka kan tidak punya letak geografis yang seperti mendukung. Jadi mereka mengharapkan minyak nabatinya dari bunga matahari, minyak dari kedelai. Itu yang membuat mereka melindungi petani mereka. Gak ada salahnya, memang mereka punya kepentingan untuk melindungi kepentingan mereka, karena kalah saing dengan minyak sawit kita yang sangat efisien ya. 1 hektar bisa menghasilkan 1 tahun itu 4 ton minyak sawit. Tapi kalau minyak kedelai dan minyak bunga matahari ya sekitar 10-15% dibandingkan hanya 400 kilo sampai 600 kilo saja per hektarnya menghasilkan minyak. Jadi 10% aja dapat dari apa? Karena mereka musiman kan. Ada musim dingin, mereka nggak bisa tanam. Tapi kalau kita sepanjang tahun begitu tanam 25 tahun kita bisa menghasilkan tiap tahun, karena hanya 2 musim kita kan, musim hujan dan musim kemarau. Saya kira itu yang menjadi kita harus waspada. Satu sisi kita pembenahan, satu sisi ini untuk kesejahteraan kita, kemakmuran dari semua buat negara kita. Jadi kepentingan negara kita itu kita juga harus melihat. Jangan kita larut dengan apa yang dikatakan. Lalu banyak dari kita bangsa kita sendiri banyak yang perlu pencerahan sehingga tidak terikut arus, malah makin menyerang sawit itu. Itu yang kita sering mengatakan di beberapa forum. Ya. Itu Pak Sindiet.